Cara mudah belajar dimensi 3. Mau tahu? Simak video kita berikut ini ya. Disusun oleh Akrom Junaidi, Monika Pratiwi, Previta Rida Putri, Sela Mega Putri, Titin Naafiah, Winona Putri Prihadita, dan Zor. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Aksioma dua garis sejajar. Aksioma 1. Melalui sebuah titik yang berada di luar suatu garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Dalil tentang dua garis sejajar. Dalil 2. Jika garis sejajar dengan garis dan garis sejajar dengan garis, maka garis sejajar dengan garis. Dalil 3. Jika garis sejajar, garis dan memotong garis, maka garis-garis dan terletak pada satu bidang. Dalil 4. Jika garis sejajar, garis sedangkan garis menembus bidang, maka garis juga menembus bidang. Jarak. Garis tegak lurus bidang merupakan sebuah garis yang posisinya tegak lurus pada suatu bidang di mana garis tersebut tegak lurus terhadap setiap garis yang ada pada bidang tersebut. Pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Garis lurus memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, contohnya G, H, K, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke ujung titik. Contoh berikut ini. Lihat gambarnya ya teman. Dua garis berpotongan. Jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki sebuah titik potong, apabila kedua garis tersebut berpotongan pada lebih dari satu titik potong, maka kedua garis itu dinamakan berhimpit. Seperti ini contoh. Dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama atau apabila pada kedua garis tersebut tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Seperti ini gambarnya. Contoh, diketahui kubus PQRS dan TUPW. Tentukan kedudukan garis-garis berikut: 1. PS dan QS, 2. WS dan QR, 3. TU dan VW. Dan jawabannya 1. Pada gambar terlihat garis PS dan QS berpotongan di titik S, sehingga dikatakan kedudukan garis PS dan QS adalah berpotongan. 2. Pada gambar terlihat garis WS dan QR tidak berada pada satu bidang yang sama, atau antara garis WS dan QR tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut, sehingga dikatakan kedudukan garis WS dan QR adalah bersilangan. 3. Sehingga dikatakan kedudukan garis TU dan VW adalah sejajar. Pada gambar terlihat garis TU dan VW terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Jarak titik dan garis. Jarak titik A dengan garis G merupakan panjang ruas dari garis AA, di mana titik A merupakan proyeksi dari A pada G. Seperti ini contohnya. Jarak titik dan bidang. Jarak antara titik A dan bidang merupakan panjang dari ruas garis AA, di mana titik A aksen adalah proyeksi dari titik A pada bidang. Dan seperti ini. Jarak antara dua garis sejajar. Untuk mengetahui jarak antara dua garis sejajar,
Kita harus menggambar sebuah garis lurus di antara keduanya. Jarak titik potong yang dihasilkan merupakan jarak dari kedua garis itu. Seperti ini gambarnya. Jarak garis dan bidang yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara garis dan bidang adalah dengan membuat proyeksi garis pada bidang. Jarak antara garis dengan bayangannya adalah jarak garis terhadap bidang. Seperti ini contoh. Sudut. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan bayangannya apabila garis itu diproyeksikan terhadap bidang yang ada di bawahnya. Inilah contohnya. Sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang merupakan sudut yang terbentuk oleh dua buah garis lurus yang posisinya tegak lurus dengan garis potong pada bidang alfa dan beta. Ini contoh gambarnya. Penting untuk diingat, ketika kalian ingin menentukan sudut, hal paling pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan terlebih dahulu titik potong di antara dua objek yang akan dicari sudutnya. Setelah itu, buatlah garis-garis bantu yang membentuk segitiga. Jarak antara titik sudut pada kubus. Jarak antar titik sudut pada kubus dapat diketahui melalui rumus diagonal sisi AC sama dengan A akar 2. Diagonal ruang CE sama dengan A akar 3. Ruas garis EO sama dengan A bagi 2 akar 6. Penting untuk diingat, ketika kalian ingin menentukan jarak, hal pertama kali harus kalian lakukan adalah membuat garis-garis bantu yang membentuk segitiga. Dengan begitu kalian akan lebih mudah dalam mencari jarak yang ditanyakan di dalam soal. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Tolong bantu like dan komennya ya. Terima kasih.